take you home with me. Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bisa selamat pagi, sore, malam, kapanpun kamu menonton video ini. Dan balik lagi di channel Aldahri. Dan kali ini kita akan ngomong-ngomong soal sebuah keadaan gitu tentang apa itu yang disebut dengan zona nyaman. Mungkin ya masing-masing kita ini mungkin ada merasa bosan, jenuh pada rutinitas yang kita lalui setiap hari secara berulang-ulang. Ada yang bilang itu tuh namanya zona nyaman. Terus apakah kita harus keluar dari zona nyaman itu atau tetap stay di situ? Bagi beberapa orang mungkin mereka tidak bisa keluar dari zona nyaman itu ya, karena mungkin kehidupan mereka sudah tergantung dari zona nyamannya mereka. Tapi ada juga orang yang keluar dari zona nyamannya dan memulai sesuatu yang baru gitu. Nah, pertanyaannya kadang-kadang begini, mengapa kita harus keluar dari zona nyaman? Bukankah kita seharusnya memang mencari zona nyaman? Mungkin di kondisi krisis saat ini banyak orang yang ragu untuk meninggalkan zona nyamannya gitu, karena semuanya dalam keadaan sulit, apa-apa sulit, kehidupan sulit, maka orang cenderung tidak akan tertarik untuk meninggalkan zona nyaman tersebut. Nah, mengutip pendapat dari Alasdair A.K. dalam bukunya yang berjudul From Comfort Zone to Performance Management, mengatakan bahwa zona nyaman itu digambarkan sebagai fungsi secara umum atau nyaman tanpa usaha yang maksimal. Nah, karena itu orang-orang di zona nyaman itu cenderung melakukan hal normal tanpa rasa takut, tanpa risiko, dan bahkan terkesan yang seperti membosankan dan monoton. Kalau bagi saya mungkin gak perlu keluar dari zona nyaman, cuma kita agak melakukan hal lain seperti melakukan hobi yang membuat kita happy gitu, dan apalagi hobi yang menghasilkan. Nah, biasanya kalau hobi yang menghasilkan itu akan membuat kita lebih bahagia lagi dan kita tambah semangat lagi. Jadi hobi sama zona nyaman kita bisa jalan-jalan seiringan berdua. Soalnya ada beberapa pendapat yang disebutkan begini: jika seseorang itu terlalu
nyaman, berada di zona nyamannya terlalu lama, maka mereka itu akan biasanya akan mulai merasa bosan gitu. Dan biasanya mereka nggak maju-maju, cuma di situ-situ doang gitu. Terus dan produktivitasnya kurang gitu. Oh iya, satu lagi, nggak ada muncul kreativitasnya gitu. Dan biasanya cenderung stres. Kalau seseorang itu stres, biasanya menyebabkan peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan kadar hormon gitu. Makanya tidak baik kalau orang itu stres gitu. Dan ada juga yang menyebabkan kematian dini atau bahkan sampai bunuh diri gitu. Makanya seperti di kota-kota besar, orang yang cenderung stuck di kehidupannya kayak itu, di zona nyaman, banyak terjadi kasus bunuh diri. Contohnya seperti di Korea dan di Jepang. Makanya sekali-sekali kita harus keluar dari zona nyaman. Soalnya ada beberapa poin sih dari keluar dari zona nyaman itu akan membuat kita seperti apa. Misalnya mendorong kita untuk menemukan lebih banyak potensi yang kita miliki. Terus hidup kita akan lebih menarik karena bisa menjelajahi diri kita sendiri. Terus kita bisa menemukan cara yang tepat mengenali diri kita sendiri, karakter kita sendiri. Lalu kadang-kadang kita keluar dari zona nyaman gitu dapat membuat kita bahagia, karena kita mengalami dan menemukan hal baru gitu. Terus dapat memperluas hubungan sosial, membuat banyak link kolega baru. Lalu kita bisa menjadi orang yang lebih percaya diri gitu. Pokoknya gini aja deh, temukan hal baru ya. Kalau belum bisa ninggalin zona nyaman ya nggak apa-apa, temukan hal baru gitu yang menyenangkan, yang kita nggak stuck di situ doang gitu. Dan nikmati itu semua. Gitu ya, segitu saja ya kita membicarakan soal zona nyaman. Oke ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.